Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah sinematografi, dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang keempat. Dan untuk pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang naskah film ya. Untuk naskah film ini nanti ada 2 kali pertemuan ya. Di pertemuan keempat dan pertemuan kelima ya, untuk kaitannya dengan materi naskah film ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama kaitannya dengan definisi naskah ya. Jadi teman-teman mahasiswa sudah tahu ya arti dari sebuah naskah ya. Jadi ada naskah proklamasi ya, terus ada naskah undang-undang atau naskah lain ya. Tapi di sini kaitannya dengan naskah film ya. Oke. Kalau kaitannya dengan naskah itu berarti nanti di sini ada bentuk fisik ya. Bentuk fisiknya itu adalah kertas ya, yang nantinya berisikan alur-alur atau draft ya tentang dari program tersebut ya. Oke, kita ke definisi dulu. Di sini definisi dari naskah adalah hasil karya pengarang ya, dengan beberapa pesan dari pengarang yang dituangkan dalam tulisan-tulisan dan kemudian disajikan dalam bentuk program ya. Oke, jadi ini masih umum. Programnya itu ya bisa untuk program kerja lembaga, untuk program pendidikan, atau program film. Tapi kalau di sini kita fokusnya ke sinematografi atau film ya. Naskah yang dimaksud dalam mata kuliah ini adalah naskah film ya, dan nanti di dalamnya adalah ada sebuah skenario ya atau adegan ya. Adegan dari nanti mulai dari awal, terus nanti masuk ke inti sampai dengan closing ya, dan disesuaikan dengan tema dari sebuah film yang akan nanti digarap. Di sini ada proses pembuatan naskah filmnya ya. Ini prosesnya. Oke, ini juga hampir sama dengan alur yang kemarin ya, tapi nanti di sini mentok ke sampai dengan ke pembuatan naskah. Yang pertama di sini kita menentukan tema ya. Tema filmnya apa ya? Tema filmnya apa? Kalau kita nanti kaitannya dengan pendidikan atau pembelajaran, terutama di PAUD ya, berarti kita menentukan temanya untuk pembelajaran atau pendidikan ya. Nah, contohnya kalau di TK itu mengenal huruf ya, atau mengenal angka ya, itu bisa ya, yang sederhana. Nah, terus nanti sudah ditentukan temanya tentang mengenal huruf atau mengenal angka, berarti mengumpulkan datanya ya, datanya. Nah, nanti datanya apa aja yang sesuai dengan target ya, karena ini targetnya adalah siswa. Ini contoh ya, siswa PAUD ya. Berarti datanya kita bisa ngambil dari SAP ya, atau silabus, atau dari hasil wawancara, atau hasil dari observasi ya. Nah, kadangkala juga RPS ya, RPS atau RAP biasanya kadang tidak sinkron dengan keadaan di masing-masing sekolah. Nah, jadi nanti bisa pengumpulan datanya melalui observasi atau melalui wawancara ya. Terus nanti kalau data sudah terkumpul berarti dianalisis datanya ya, dan analisis datanya di sini ya.
Terus setelah dianalisis, terus diseleksi datanya yang diambil apa aja, yang dibuang apa aja ya. Nanti diseleksi yang cocok yang mana, kaitannya dengan penentuan tema dari awal. Nah, setelah datanya sudah terseleksi, baru kita membuatkan sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan sebuah cerita ya. Dan nanti kita akan bahas sendiri tentang kaitannya dengan sinopsis ya. Kalau tugas-tugas yang kemarin juga membuat alur film, ada yang memberikan sinopsisnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa juga sudah ada yang mengerti tentang kaitannya dengan sinopsis. Terus kalau sinopsis sudah terbentuk, baru kita membuat treatment ya. Treatment itu istilah lainnya adalah kerangka skenario ya, atau kerangka adegan ya. Nah, setelah nanti kerangkanya sudah terbentuk, baru kita membuat naskahnya, yang nanti di sini adalah disesuaikan dengan format yang diinginkan. Nah, karena naskah bentuknya fisik, berarti nanti bentuknya cetak. Terus nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas sendiri cara penulisan pembuatan naskah. Nah, ini naskahnya sesuai dengan formatnya ya, ada dokumenter, ada fitur, ada cerita dan lain-lainnya. Tapi secara umum format itu hampir sama ya, tergantung nanti ini ya, kebutuhannya dari pembuatan film tersebut. Oke, saya lanjut, kita masuk ke sinopsis ya. Nah, sinopsis sendiri di sini didefinisikan adalah suatu ringkasan cerita atau bentuk pemendekan suatu naskah yang tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik ya, seperti tokoh, penokohan, alur, amanat ya, gaya bahasa dan lain-lain. Jadi di sini sinopsis ringkasan cerita ya, cerita atau bentuk lain itu pemendekan naskah. Karena kita belum membuat naskah ya, kita punya ini ya, punya bahan ceritanya itu dari awal sampai akhir itu modelnya seperti apa. Nah, nanti kita buatkan sinopsisnya di sini. Dan sinopsis di sini pada umumnya digunakan sebagai prolog ya, atau sebagai pembuka dalam suatu naskah ya, baik naskah yang bentuknya panjang maupun yang pendek. Terus sinopsis digunakan untuk mengetahui dan memahami secara singkat ya tentang sebuah naskah yang akan difilmkan ya. Jadi kalau kita sudah punya semacam gambaran atau ringkasan secara umum, nanti kalau kita akan buatkan naskahnya lebih mudah ya. Nah, ciri-cirinya di sini ya, ciri-ciri dari sinopsis ya. Yang pertama, alur cerita disusun secara berurutan ya, atau kronologis serta tepat ya. Jadi berurutan ya, atau kronologis ya. Kalau kaitannya dengan kronologis berurutan berarti mulai dari awal ya, ada inti sampai dengan penutup ya. Terus yang kedua yaitu bahasa yang digunakan hendaknya yaitu menggunakan jenis bahasa yang persuasif ya. Nah, persuasif itu adalah berupa bahasa ajakan atau bahasa membujuk agar calon membaca mau dan tertarik untuk membaca ya. Nah, terus menampilkan konflik ya atau masalah ya secara singkat serta yang menarik ya. Jadi di dalam sinopsis itu menceritakan konfliknya ya atau masalahnya, yaitu inti ceritanya ya dari film tersebut ya. Nah, tentunya diceritakan dengan menarik. Terus ciri berikutnya yaitu menimbulkan rasa penasaran ya bagi calon pembacanya itu ya. Oke, kalau
mungkin jenis lain media pembelajaran, contohnya buku ya. Kalau buku itu biasanya kalau kita beli buku di toko buku itu ya, biasanya di belakangnya ada sinopsisnya, dan di sinopsis itu kadang ya menimbulkan rasa penasaran ya, sehingga nanti orang itu bisa tertarik untuk membeli. Nah itu ya kaitannya dengan ciri-ciri sinopsis. Dan selanjutnya sekarang fungsi sinopsisnya ya. Yang tentunya di sini memberikan sebuah gambaran ringkas serta singkat tentang isi cerita dan naskahnya ya. Ringkasan di sini. Terus yang berikutnya memberi gambaran yang jelas serta sederhana ya mengenai urutan ataupun kronologi dari ceritanya. Terus selanjutnya yaitu sebagai prolog ya, sebagai pembuka ataupun sebagai epilog atau penutup ya dari sebuah naskah yang akan difilmkan. Ya, jadi menceritakan itu, misalkan dari awal ya, awal ceritanya seperti apa, terus nanti endingnya ya, ada finishnya seperti apa. Terus yang terakhir nanti sinopsis ini sebagai draft pedoman bagi pemain ya, atau bagi artis ya untuk melakukan improvisasi gitu ya. Nah itu kaitannya dengan fungsi ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sinopsis, yang pertama tentunya kaitannya dengan tema ya. Jadi kita terlebih dahulu menentukan temanya ya, yang berisikan tentang gagasan utama dari cerita film atau naskah. Terus alurnya atau jalan ceritanya, di mana tempat dan juga waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi nanti di sini ditentukan tempatnya di mana, waktunya kapan ya, dalam pembuatan sinopsis. Terus penokohannya yakni pelaku dalam sebuah cerita ya. Jadi nanti disebutkan ya namanya siapa ya, terus dia seperti apa karakternya ya, tapi dibuat secara ringkas. Terus langkah selanjutnya setelah nanti sinopsisnya sudah jadi, baru membuat treatment ya. Treatment di sini adalah kerangka skenario ya, atau kerangka adegan dalam sebuah film. Oke, ini ya menggambarkan kerangka skenario. Terus penuturan sudah mengacu pada urutan-urutan ya, urutannya. Jadi kalau kita sudah membuat sinopsis, kelihatan urutannya seperti apa ya. Terus nanti uraiannya harus ringkas ya, komunikatif dan efektif ya, supaya tidak terlalu tebal. Nah itu. Jadi kalau kerangka itu ya tidak setebal isinya. Kalau saya ibaratkan sebuah buku itu, treatment itu yaitu daftar isinya ya. Nah daftar isi kan cuma beberapa halaman aja, dan nanti isinya naskahnya itu baru bisa tebal. Tapi kalau di buku itu kan tidak komunikatif atau efektif ya, tapi memberikan ringkasannya ya, kurang lebih seperti itu kaitannya dengan treatment ya. Terus nanti di dalam treatment nama orang dan tempat sudah fix ya, jadi sudah ditentukan namanya siapa, terus tempatnya di mana ya, dan ini juga sesuai kaitannya dengan sinopsis yang dibuat tadi gitu. Oke, kurang lebih itu ya kaitannya dengan proses ya, dengan proses pembuatan naskah film ya. Jadi nanti kita masuk sampai ke treatment dulu ya. Terus di sini saya punya
contoh sinopsis dan treatmentnya. Nanti akan saya upload juga di dalam Elena. Nanti silakan dipelajari. Ini contohnya ya, pelajari contoh sinopsis ya. Contoh sinopsis ini judulnya Bejo van der Lak ya. Nah, ini. Jadi di sini menceritakan Bejonya dulu ya. Bejonya itu identitasnya sebagai apa gitu. Di sini diceritakan sampai dengan nanti yang terakhir ya. Terakhir itu nanti di sini terbentuk perdamaian, kerjasama membawa kehidupan keselamatan. Nah, ini jadi tidak panjang ya, jadi menceritakan seperti ini. Oke. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa pernah membaca sinopsis sebuah buku yang posisinya biasanya di belakang, ya itu kurang lebih modelnya seperti itu. Itu. Terus contoh treatment ya, contoh treatment. Nah, contoh treatment ini di sini sudah terbentuk beberapa paragraf ya, beberapa paragraf dan sudah ditentukan untuk istilahnya apa ya, action 1, action 2 ya gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi mulai dari pembuka sampai dengan closing di sini. Nah, ini contoh saya ngambil dari sumber ya. Jadi contohnya ini Jalan Sepanjang Kenangan ya, oleh Edi Cahyono sama Bagus Sumartono ya. Nah, di sini kita buatkan openingnya dulu. Jadi kita ceritakan di sini adegan dibuka dengan pasangan suami istri yaitu Slamet dan Sulasri. Dan terus nanti di sini ceritakan Susi pengen nostalgia mengenang masa pacaran demi si jabang bayi. Nah, ini. Nah, terus nanti dimulai dari action pertama. Nah, action pertama juga nanti tidak terlepas dari ciri-ciri atau yang tadi saya bicarakan di atas itu ya. Jadi ada pelakunya siapa ya, pelakunya siapa, terus tempat kejadiannya di mana. Nah, di sini ada action 1 ya. Terus ada lagi action 2. Nah, sampai dengan nanti ke closingnya ya. Dan closingnya di sini Susi dan Slamet melintas di Pelengkung Gading. Nah, terus Susi mengajak Slamet kawan-kawan jalan-jalan lagi. Sampai dengan ada ungkapan kata-katanya di sini ya. Nah, gitu. Oke, kurang lebih seperti teman-teman mahasiswa ya. Jadi kemarin kan sudah punya tugas ya, untuk menentukan tema ya, menentukan tema yang nanti ke depan setelah UTS ya. Nanti setelah UTS itu nanti dilanjutkan oleh Pak Akad ya. Dan nanti di situ akan memproduksi film yang sudah ditentukan temanya itu. Nah, nanti sebelum ke pembuatan naskah, menentukan ini dulu ya, sinopsis dulu. Sinopsisnya sudah clear, sudah selesai, baru membuat treatmentnya atau membuat kerangka skenarionya seperti ini. Terus nanti di minggu depan kita akan bahas cara pembuatan naskahnya ya. Nanti karena kaitannya dengan fisik, berarti nanti dicetak, terus nanti ada bentuk formatnya seperti apa ya. Dan format juga nanti akan tergantung dari tema film yang dibuat ya. Jadi akan berbeda sekali kalau film layar lebar, lebar panjang dengan film pendek ya. Itu nanti akan berbeda sesuai dengan kebutuhan yang kita akan filmkan ya. Oke, saya kira itu dulu untuk materi naskah film yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan, langsung kita ke teknis cara pembuatan naskah filmnya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.